Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kita, bersama saya Ahmad Sogi Sahab di podcast kita semua. Baik, kali ini talent kita nggak usah jauh-jauh dari perangkat lingkungan, yaitu seorang RT di RT 8 RW 09 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Boleh PRT kenalin dulu di YouTube kita ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikam Nur Hidayat. Saya pengurus RT 08 RW 09 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Jakarta Timur. PRT udah sering ya kan bertemu dengan masyarakat, mungkin udah tak asing lagi nama beliau di Cakung Barat ini. PRT udah berapa lama nih menjabat sebagai RT di 08 RW 09? Kurang lebih 2 periode, ini mungkin tahun keempat ya. Tahun keempat. Boleh PRT agak deketin lagi mic-nya. Ya. Baik, PRT mungkin udah lama nih ya, PRT menjabat sebagai RT udah mau 2 periode ini ya, jalan 2 periode ini. Mungkin udah banyak nih Pak RT lakukan di lingkungan RW 09 ini. Saya ingin bertanya beberapa hal aja. Apa aja nih sebelumnya ya Pak RT, periode sebelumnya berarti tahun berapa tuh Pak RT? Tahun 98. Ya, 2018 ya? Iya, sekitar 2018. Oke, 2018 itu sampai kemarin 2021 ya? Apa aja Pak RT yang udah Pak RT lakukan buat warganya Pak RT? Ya, sebenarnya sih gimana ya, untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu memang banyak tantangan dan banyak hal-hal yang butuh keikhlasan untuk seorang pengurus, karena nggak semua warga itu mendukung dan nggak semua warga itu menolak. Banyak warga memang membutuhkan perubahan di dalam satu kepemimpinan, tapi kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita melakukannya itu dengan ikhlas atau kita ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau di sini saya berprinsip bahwa ya udah, saya lakukan aja apa yang menurut saya perlu dilakukan, dan itu juga saya melakukan beberapa pendapat dari beberapa warga, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, seperti melakukan pembertalan di lingkungan, seperti melakukan kebersihan di lingkungan dan keamanan. Nah, ini kendalanya adalah di lingkungan terutama di daerah Jakarta. Mungkin setiap pengurus RT mungkin mengalami kali di Jakarta, karena masyarakat Jakarta mungkin beda ya dengan masyarakat di daerah-daerah. Ya, karena di sini kayaknya setiap warga, apalagi kalau kita mau melakukan kerja bakti, itu kayaknya banyak warga yang menghindar. Menghindar seakan-akan mereka itu kesibukannya itu luar biasa gitu. Jadi seakan-akan hampir nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Makanya di sini saya
banyak merangkul orang-orang muda, karena kalau dari pihak-pihak orang yang sudah apa namanya, yang kira-kira udah banyak kesibukan dengan keluarganya, saya banyak merangkul orang-orang muda untuk melakukan kegiatan. Karena untuk melakukan suatu perubahan, apabila di apa namanya, generasi atasnya nggak bisa kita ajak untuk melakukan perubahan, maka kita mengambil dari generasi bawah. Ya. Kita berharap the next generasi ini apa, ada kepedulian, ada apa namanya, perhatian terhadap lingkungan. Saya makanya banyak merangkul orang-orang muda untuk saya ajak berkolaborasi, terutama makanya dulu saya banyak membentuk anak-anak Karang Taruna, anak-anak remaja untuk melakukan, ayolah kita lakukan perubahan di lingkungan kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu kurang lebih Bapak Sogi. Baik. Kalau itu kan yang periode pertama ya Pak RT. Itu udah bangun dari segi keamanan, portal udah ada. Terus saya dengar lagi Pak RT juga bentuk yang namanya Bank Sampah Gemilang di lingkungan RT 08 ya. Nah, itu kan kurun waktu 3 tahun Pak RT. Itu kan Pak RT udah melakukan sebuah perubahan, walaupun belum maksimal nih Pak RT. Ya semoga maksimalnya itu di tahun ini gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan di lingkungan, baik anak mudanya, warganya, semua lapisan warga di RT 08 ini, ada nggak Pak RT perubahan yang drastis sekarang dibandingkan periode yang pertama Pak RT menjabat sebagai RT? Ya, apa ya? Mungkin kalau untuk di lingkungan kayaknya belum banyak perubahan ya. Karena saya sih juga berharap banyak dukungan untuk melakukan perubahan dari pihak warga itu sendiri. Tapi di sini kita kembali lagi ya. Kadang-kadang ada rasa putus asa, ada rasa gimana, apakah kita ingin melakukan perubahan, tapi kita tidak ada kurangnya dukungan dari pihak masyarakat, itu yang jadi masalah. Makanya di sini paling saya menggandeng orang-orang yang kira-kira saat memiliki pemikiran yang sama. Dan di sini apa ya? Kenapa? Iya, ada perubahan gitu. Iya, ini ingin melakukan perubahan, tapi kan kita juga memerlukan, nggak bisa sendirian. Kita perlu adanya kolaborasi dari pihak masyarakat. Makanya di sini Pak, ada beberapa yang kami lakukan ya, seperti pengajian remaja, terus senam di lingkungan ibu-ibu udah berjalan. Ya. Mungkin nanti kedepannya apa pencapaian apa ini jadi masih dalam pertimbangan. Artinya banyak hal yang ingin saya lakukan, tapi kadang-kadang terkendala ya tadi. Keterlibatan. Iya, perlu dukungan dari pihak masyarakat ya. Perlu, istilahnya kita nggak bisa sendirian aja, kita perlu berkolaborasi. Baik, di sini kan isu penting di lingkungan di wilayah RW 08 tuh banyak PT, dari sampahnya, kenakalan remajanya, kadang sampai melanggar ketertiban umum,
Saya dengar-dengar kan RT 8 ini paling vokal gitu kan. Paling keras menurut saya dibanding yang lain gitu. Kerasnya ini baik menurut saya dan ini patut dicontoh buat RT-RT yang lain. Kalau perlu RT se-Indonesia harus kayak begini gitu, menanggapi atau merespon daripada aduan laporan warga mengenai ketertiban umum dan lain-lain. Ini patut dicontoh menurut saya. Nah, kalau isu yang kedua ini mengenai saluran air, limbah rumah tangga, itu yang menjadi kendala juga pada saat musim penghujan. Yang ketiga adalah sampah nih Pak RT. Sampah yang setiap hari hulunya ini sampai ke hilirnya ini luar biasa. Sampai di tengah pemukiman itu nggak luput dari namanya sampah. Nah, sebagai Pak RT ini sebagai role model di wilayah di lingkup RT, apa yang menjadi motor buat Pak RT untuk menertibkan satu tadi ketertiban umum yang kemarin ini gerombolan pengamen ya. Terus kedua ini saluran air yang suka mampet di wilayah. Yang ketiga masalah sampah. Apa yang Pak RT lakukan? Mungkin prosesnya kan panjang Pak RT. Nggak bisa seperti kita balikin telapak tangan gitu kan, ada prosesnya. Mungkin Pak RT ini inputnya udah ada nih, input outputnya kadang kan sampai nanti 3 tahun kemudian kan harus ada chip goalnya nih, ada yang mau digolin ya apa. Nah, saya pengen minta tanggapan Pak RT ini mengenai 3 hal tadi. Ketertiban umum, saluran air, yang ketiga ini masalah sampah. Silakan Pak RT. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini mengenai ketertiban umum itu terkait itu gerombolan pengamen. Memang sudah beberapa kali kita melakukan penertiban ya terhadap gerombolan ini. Ya, sampai beberapa kali kita sampai memanggil Satpol PP sampai 2 kali. Akhirnya sampai kita bawa ke dinas sosial. Yang pada akhirnya si anak ini ya ternyata mereka itu setelah di dinas sosial, nah mereka masih memiliki keluarga. Nah, ini permasalahan sosial yang benar-benar sebenarnya mereka itu masih punya keluarga. Yang jadi permasalahan adalah selama ini mereka tuh mengamen dan segala macam dengan kehidupan mereka yang tidak memiliki aturan ya. Kalau menurut saya, karena ketika hari-hari mereka itu tidak jauh, mereka seperti anak kecil sudah merokok. Laki-laki sama perempuan itu hidupnya itu kayaknya nggak ada jarak, tidurnya nyampur segala macam. Lah ini selama ini orang tua itu mereka itu kemana? Yang jadi bahan pertanyaan saya itu karena saya juga kan sebagai orang tua, sebagai ayah daripada orang yang memiliki anak. Ya makanya ketika terjadi kemarin dibawa ke dinas sosial, nah ternyata keluarganya tuh banyak muncul satu persatu lah. Ternyata ini ada keluarganya. Ada. Iya ya kan. Lah, bapak ini selama ini kemana aja Pak? Anak bapak ini nggak pulang-pulang, kok nggak dicari seperti itu ya kan? Ya. Akhirnya kan sampai mereka dibawa ke dinas sosial pun setelah beberapa hari ternyata mereka muncul lagi di tempat yang sama.
Seperti sebelum mereka kita bawa ke dinas sosial, muncul lagi mereka di jalan. Ya seakan-akan kita ini nggak ada harganya gitu. Orang yang udah mau menertibkan, tapi penyelesaiannya kok seperti ini. Ini PR juga buat kita semua. Sebagai orang tua, jangan sampai memiliki anak diterlantarkan, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan yang memiliki norma-norma yang harusnya ada di masyarakat. Karena mereka hidup tanpa aturan, tanpa adab dan segala macam. Istilahnya nggak ada aturannya, menurut saya. Seperti mereka hidup di dunia yang bebas kan. Dunia yang maunya mereka aja. Sedangkan kita hidup kan bermasyarakat, memiliki norma-norma yang udah kita ada selama ini dan kita jalani. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu kita merasa wah ini nggak benar ini. Makanya ini kan semacam virus. Andai kata kita biarkan ini virus ini akan menyebar. Itulah seperti itu. Yang kedua terkait dengan masalah saluran, masalah drainase. Ya ini saya boleh dibilang hampir setiap tahun kita membuat laporan pengajuan Musrembang terkait saluran air. Iya. Itu nggak jauh deh. Itu yang kita ajukan itu. Karena di sini saluran air yang ada itu kurang memenuhi syarat untuk saluran air untuk aliran air ketika terjadinya hujan deras, sehingga sampah-sampah dan segala macam ketika debit air itu besar, nah di sana kan kadang-kadang terjadilah penyumbatan dari sampah-sampah yang kira-kira terbawa arus. Lah disitulah terjadinya genangan yang mengakibatkan masuknya lah rumah warga. Makanya di sini saya sih berharap pemerintah ketika kita mengajukan saluran air untuk perbaikan drainase, tolonglah dilihat, dicek dan segala macam. Ibaratnya kira-kira ini layak atau enggak. Karena emang di sini kan kita pemukimannya padat penduduk. Andai kata air yang dialiri ini yang ketika hujan besar itu tidak memenuhi syarat, yaitu saya sih berharap diadakannya lah perbaikan saluran air sesuai dengan standar. Iya. Saya kira seperti itu. Terus terkait dengan sampah. Di sini juga saya sih berharap peran pemerintah untuk membantu pihak di bawah lah. Sebenarnya titik yang permasalahan sebenarnya di bawah. Saya sih berharap pemerintah itu banyak turun ke bawah untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih permasalahan sampah di Jakarta dan solusinya seperti apa. Karena masalah sampah ini saya rasa permasalahan yang sangat vital ya di Jakarta. Karena saya udah lihat sendiri sampah Jakarta itu udah kayak gunung itu yang ada di Bantar Gebang itu. Udah mungkin kalau orang Jakarta mungkin perlulah kita ajak rekreasi orang Jakarta. Sekali-sekali orang Jakarta rekreasi ke sampahnya selama ini dibuang. Bisa. Iya, jadi tur gitu loh. Tur akibat ulah kita sendiri. Study tour nih. Study tour, lu pelajarin tuh apa yang udah dibuang nih. Gunung lu nih, sampah lu nih di Jakarta. Gitu. Iya. Kayaknya perlu itu kita adakan study untuk orang Jakarta tahu sampah lu nih udah seperti ini nih di Bantar Gebang. Ya. Nah, saya sih berharap itu adanya edukasi kepada pihak masyarakat, bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar, cara istilahnya pemilahan antara sampah organik dan non organik, sampai kalau perlu sampai bagaimana cara mengolah. Karena saya pernah berdebat dengan orang LH yang di
di orang ya di Cakung. Dia datang dan saya bilang begini tentang permasalahan sampah. Kita jangan cuma disuruh aja Pak, tolong diedukasi, diajarin dan dikasih tempat, difasilitasin gitu. Jangan cuma disuruh aja, ini nggak menyelesaikan masalah. Masa kita disuruh, kita semua disuruh modal sendiri ya nggak bisa lah. Ya. Sedangkan kita ini perlu tempat, ya kan, perlu fasilitas dan segala macam, perlu pengetahuan tentang sampah. Ya. Lah, saya juga berada di sini. Di sini kan kami tinggal di lingkungan yang ada beberapa sekolah, ya kan? Ya. Nah, di sini anak-anak sekolah ini kalau jajan, mereka itu buang sampah seenaknya aja. Sehingga ketika mereka buang, masuklah itu ke saluran air. Butuh edukasi. Nah, makanya di sini kalau bisa kita adakan edukasi juga ke sekolah-sekolah. Bagaimana istilahnya tentang pengetahuan para siswa ini tentang bagaimana itu akibat dari mereka membuang sampah sembarangan dan bagaimana solusinya. Apakah kita sediakan tempat-tempat sampah, tong-tong sampah, bagaimana sehingga mengurangi lah atau dilakukan penutupan got, sehingga ketika mereka buang sampah, jadi nggak langsung masuk ke got gitu. Paling enggak saya sih berharap dilakukan penutupan got atau diperbaiki lah saluran airnya dengan kondisi yang layak. Dan di atasnya nanti kita bisa taruhkan tong-tong sampah. Jadi ketika mereka mau buang sampah, udah ada di situ. Kalau perlu kita kasih sanksi, gitu. Sanksi administratif. Ya, sanksi administratif atau teguran kepada pihak sekolah. Gitu. Baik. Gimana mereka bersekolah? Gitu. PRT saya mau menanggapi mengenai poin pertama nih PRT. Saya ingin menanggapi soal ketertiban umum bagi si pelanggar. Apalagi kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada pasal yang mengatur tentang ketertiban umum. Jadi makanya undang-undang kita ini ada semuanya aturan. Aturan itu kan mengikat PRT. Cuman yang namanya sebuah aturan yang linier kadang tumpang tindih PRT. Kita punya undang-undang, kita punya aturan, tapi percuma kalau nggak disosialisasikan. Bahkan kita ini buta akan hukum. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita ini masalah saluran air yang nggak gol-gol pada saat usulan musrembang gitu. Jadi memang di DKI Jakarta ini penduduk paling padat. Masalah anggaran pun ini kota administrasi kita ini mungkin agak terbelakang. Karena dibilang Jakarta Timur enggak, dibilang Jakarta Utara ini enggak juga. Malah jarang ada yang tahu wilayah kita nih itu batasnya itu Jakarta Utara apa Jakarta Timur gitu. Nah, yang menjadi problematika kita pada saat mengenai usulan adalah kurangnya pendamping yang aktif pada saat musrembang. Dan ini butuh kerjasama juga untuk istilahnya lobby sana, lobby sini gitu, untuk menanyakan lebih aktif, interaktif. Apakah semuanya beres? Apakah semuanya akan dilaksanakan? Dieksekusi? Enggak juga. Karena pasti bakal berebutan nih. Satu kelurahan aja belum tentu kita dapat nih. Karena memang anggarannya udah diplot gitu kan di tingkat dewan gitu, DPRD DKI Jakarta. Tapi nanti masuk ke sudahin dinas-dinas itu, dia bakal memilih nih siapa yang bakal berprioritas. Selanjutnya, kadang untuk menertibkan saluran air membutuhkan yang namanya pembebasan. Nah, tertahannya itu PRT, pembebasan lahan yang dimana saluran air itu di bawah pemukiman. Jadi
memang normalisasi ini perlu, naturalisasi ini perlu. Yang dulunya itu saluran air ya harus jadi saluran air, nggak boleh jadi pemukiman gitu. Itu kendalanya, problemnya lebih kompleks lagi Pak RT. Kalau kita mau keras, satu bawahnya itu di bawah daripada pemukiman. Terus yang ketiga mengenai sampah. Jadi kita punya yang namanya Pergub nomor 77 tahun 2021 yang kemarin. Pengelolaan sampah di ruang lingkup rukun warga. Itu udah ada. Jadi sebelum melakukan ke TPS ini udah ada pemilihan sampah oleh warga yang dikelola nanti mungkin di lingkungan RT atau lingkungan RW melalui bank sampahnya. Itu udah ada. Cuman memang yang jadi problem ini aturan tapi nggak bernyawa Pak RT. Kenapa saya bilang nggak bernyawa? Nggak ada yang namanya edukasi pada masyarakat, baik di lingkungan RW maupun di lingkungan RT. Padahal ada. Makanya kita pertanyakan juga itu pada sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang sampah, pengelolaan sampah. Itu mungkin jadi PR kita bersama di lingkungan untuk sama-sama membangun, menciptakan rasa yang baik, nyaman, aman, tentram, tanpa ada kendala sedikit pun. Sehari aja PRT problematika kita nih, sehari nggak diangkut sampah kita di lingkungan, gimana tuh PRT? Bau. Nah makanya saya juga selalu galak gitu kan sama tukang sampah. Kalau waktunya ngangkut, naikin ya naikin gitu. Apalagi memang kita keterbatasan sumber daya manusianya. Apalagi dari pihak LH ini hanya ada memfasilitasi supir, truk, dan pengangkut. Hanya 1 orang, jadi 2 orang. Kita perlu yang namanya mungkin kedepannya kita ajukan usulan yang namanya tempat pembuangan sampah terpadu. Itu udah dilakukan juga. Kita harus punya itu. Satu, mungkin nanti sampahnya bisa kering, nggak basah karena terbuka kan. Mungkin itu yang menjadi PR kita ke depan. Mungkin dari Pak RW, dari Pak RT masing-masing, dari RT 1 sampai RT 9, LMK-nya, ibu-ibunya, warganya sama-sama menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan nyaman. Tentram, nyaman, bersih gitu ya. Itu yang harus kita pertahankan sampai sekarang, sampai saat ini. Mungkin ada nggak Pak RT yang mau disampaikan mengenai yang tadi 3 poin ini kepada warga Pak RT? Oke, baik. Mungkin saya nggak banyak yang mau saya sampaikan. Untuk ketertiban umum, sini saya sih berharap kepada warga yang ketika melihat ada hal-hal yang kira-kira mengganggu ketertiban umum, tolong segera ya paling tidak diinformasikan kepada pihak lingkungan, dan nanti bagaimana kita mencari solusinya bersama-sama. Karena yang namanya mengganggu ketertiban umum ini karena sifatnya banyak merugikan banyak orang. Ya, karena itu terkait dengan etika ya. Kadang-kadang mereka kan ketika mereka berkata, berperilaku itu rata-rata tuh udah nggak sesuai dengan adat dan istiadat kita ya. Karena mereka itu berkata-kata kotor, berperilaku juga tidak baik. Makanya ini takutnya ini menular kepada anak-anak kita. Apabila nanti anak kita mencontoh hal-hal yang tidak baik seperti ini,
ini juga akan berdampak buruk kepada kita dan keluarga kita. Iya. Terutama lingkungan, karena lingkungan adalah bagian dari sekumpulan orang yang melakukan aktivitas yang positif atau negatif. Ya inilah dibilang lingkungan. Iya. Ketika dia melakukan hal negatif, nah ini terjadilah hal lingkungan yang tidak baik. Iya. Kedua, terkait sampah, saya juga kepada masyarakat Mengajak gitu. ya mengajak sebaiknya marilah kita belajar bersama untuk bagaimana cara mengatasi sampah, memilah-milah sampah, karena sampah itu memiliki nilai ekonomis kalau kita tahu. Karena banyak hal-hal yang sampah-sampah yang bisa kita pilah dan memiliki nilai ekonomis, dan banyak sampah-sampah organik yang bisa kita olah menjadi pupuk, yang sehingga kita tidak perlu lagi membeli pupuk. Ya. Untuk tanaman-tanaman kita di pot-pot bunga di lingkungan kita, ya nanti kita istilahnya banyak-banyak belajar lah. Mungkin saya sih berharap ada dari pemerintah untuk berkolaborasi dengan lingkungan, untuk mengedukasi masyarakat saya juga, masyarakat di lingkungan kami juga, untuk sama-sama belajar. Ya. Terus masalah saluran air, ya itu tadi. Ya, saya sih berharap ketika kita tinggal di depan rumah kita, ada sampah yang kira-kira masuk got, tolonglah segera dibersihkan. Jangan nunggu numpuk sehingga terjadinya penyumbatan di sela-sela yang kira-kira nanti apa kalau udah masuk ke dalam sela yang kira-kira suka terjangkau lah, itulah kita kesulitan. Baik. Jadi nanti ketika terjadi banjir, ya itu kan kembali lagi ke diri kita. Ya. Itu dampak dari apa yang kita lakukan. Ya. Oke, itu aja sih saya. Baik Pak RT, terima kasih atas waktunya malam ini. Mungkin waktunya istirahat, kita panggil mau gitu kan untuk melakukan wawancara yang dibilang penting ya enggak, dibilang penting banget ya, penting banget karena ini untuk kemaslahatan umat gitu kan. Iya. Baik, sekali lagi Pak RT makasih udah mau mampir di podcast kita semua. Mungkin kita bakal ngobrol yang lebih panjang lagi di hari ke depan gitu. Baik, buat yang lain semuanya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa itu. Nanti kita bakal dengar lagi obrolan-obrolan yang lain di podcast kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.